tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak. Akhlak hanya berbicara sulukiat, perilaku lahir. Tawadhu dengan orang tua, hormat tamu, hormat tetangga, silaturahim, ta'ziyah, ini akhlakul karimah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, itu dari kacamata tasawuf nol besar. Pas silaturahimnya, ta'ziyahnya, sudah menjadi akhlakul karimah. Sudah menjadi simbol akhlakul karimah. Tapi dari kacamata tasawuf, kalau nggak dari hati yang bersih, nol besar kadarnya apa-apa. La ma'nalah. Kemudian tasawuf bukan pula ilmu hikmah. Ilmu hikmah ada sendiri. Tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya, literaturnya ada sendiri. Ali Al-Buni, apa lagi? Ya Allah, Al-Jawahir Khomes. Kitab Al-Jawahir Khomes. Pokoknya yang ahli hikmah lah. Kitabnya Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, walhasil yang bicara tentang ini kalau hikmah, puas sekian hari baca ini nanti gini. Kalau mau bisa apa? Terbang, mau sakti, mau apa, mau tahu yang mau bati orang lah. Itu namanya ilmu hikmah. Itu sama sekali bukan tasawuf. Sama sekali bukan. Karena ilmu hikmah itu tokonya ada sendiri, tujuannya pun ada sendiri, tujuannya, targetnya. Saya baca ini sekian hari, baca ini puas sekian hari, nanti bisa terbang, atau bisa ngilang. Saktian lah. Kalau ilmu hikmah, siapapun bisa mendapatkan. Walaupun kelakuannya masih nggak benar. Asal dilakukan sesuai dengan aturan. Bahku Cirebon itu sangat ahli ilmu hikmah. Kiku Cirebon. Dia punya haji-haji 3. 1, Titi Murti. Bisa memahami bahasanya binatang. 2, Halimun. Dan bisa kelihatan besar raksasa. Itu Kiku Cirebon terkenal. Saktiannya. Jadi saya walaupun dari Cirebon nggak mewarisi itu. Walhasil ilmu hikmah bukan tasawuf. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf adalah taurah ruhaniyah. Revolusi spiritual. Revolusi ruh. Jadi tasawuf itu revolusioner. Dinamis. Gak akan berhenti. Orang sufi gak akan berhenti. Sudah mendapatkan makom taubat, masih belum puas. Ingin naik makom zuhud, makom warok. Sudah dapat makom warok, ingin naik makom zuhud. Dan makom zuhud, naik makom ridho, syukur. Terus dan seterusnya. Sabar, ridho, syukur. Habba. Jadi orang sufi itu bukan orang yang pasif. Dia orang dinamis. Juga orang sufi itu yang mengetahui, memahami kondisi saat itu. Kata Imam Junaid, as-sufi ibnu waqti. Sufi itu adalah anak zamannya. Jadi kalau sufi itu orang ketinggalan, enggak plonga-plongo, enggak ngerti apa-apa, enggak. As-sufi ibnu waqti. As-sufi la launa lahu. As-sufi kalma'i la launa lahu. Sufi itu bayangkan air yang enggak ada warnanya. Launuhu launu ina'ih. Warnanya tergantung wadahnya. Kalau wadahnya embernya merah, kelihatan air merah. Embernya hijau, kelihatan hijau. Airnya sendiri nggak punya warna. Kalau orang sufi artinya apa? Orang sangat fleksibel. Bisa menyesuaikan diri di setiap saat, setiap era, setiap zaman. Ini yang sufi yang beneran ya, sufi beneran nih. Nah sekali lagi, tasawuf merupakan ilmu qulub, ilmu hati. Bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu qulub, ilmunya hati. Bukan juga ilmu nafas. Ilmu nafas, ilmu jiwa masih kaitannya dengan
an-nafs. Bukan pula ilmu akhlak. Akhlak dan etika perilaku. Kalau mau rinci sedikit, manusia itu pertama memiliki al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan. Adanya di otak. Maka otak, di dalam otak ada beberapa titik, ratusan ribu titik listrik. Kalau berpikir fokus, panas kepala kan? Karena listriknya menyala semua. Orang katanya manusia ini yang rata-rata paling maksimal berpikir murni sehari semalam 4 jam. Kalau dikumpulkan hanya 4 jam. Jadi yang namanya otak tuh berjalan hanya 4 jam kalau dikumpulkan jadi satu. Orang insinyur lagi gambar apa? Mau bikin gedung, bikin jembatan, mau bikin airport. Kalau difokuskan berpikir itu sehari hanya mampu 4 jam. Itulah akal. Ya. Akal selalu menggunakan muqaddimah sughra, premis minor, muqaddimah kubra, premis major, dengan menggunakan qaul syarih. Qaul syarih itu apa? Selalu menggunakan logika untuk mencapai natijah shadiqah, konklusi yang positif. Akal itu kerjanya gitu, akal itu kerjaannya. Bisa cuma itu bisanya. Kecerdasan akal mencari kebenaran dengan menggunakan logika. Penting, akal juga penting. Quran dikatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haqqu min rabbik. Yang bisa mengetahui kebenarannya pakai akal, orang menggunakan akal. Tapi perlu diketahui, di dalam Quran tidak ada kalimat aqlun. Akal sebagai kata benda, isim enggak ada. Ada operasinya, actionnya. Taqilun, nakil, yakilun, mereka berakal, atau apa kamu tidak berakal, nakil, kami berakal, akalnya sendiri nggak ada di Quran. Aklun itu nggak ada. Nah. Yang kedua, kita manusia diberi al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea, adanya di liver, tengah-tengah. Di sini pusatnya segala macam hidup ini. Cita-cita, kemauan, hawa, nafsu, hasrat, senang, kecewa, gembira, sedih, apalagi, ada di liver, al-quwwatul mutakhayyilah. Isinya dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwat. Dimulai dengan bayangan dulu. Bayangan kalau saya jadi presiden. Oh, enak banget itu. Kawal wing. Amin. Dan mutakhayyilah. Tapi jangan jangan diterjemahkan khayalan bahasa Indonesia. Kalau khayalan bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya wahm, halusinasi. Kalau khayal bahasa Arab apa lebih tinggi dari itulah, bukan halusinasi, bukan. Ya tekad. Ide, imajinasi ya. Ide. Saya ingin jadi presiden. Karena apa? Karena ada bayangan, khayalan, dugaan yang keras, dugaan yang kuat, orang jadi presiden enak. Saya ingin banyak uang. Mobil bagus, rumah bagus, istri cantik. Itu kan gitu, dari khayalan. Itu adanya di nafsu syahwatiyah kalau itu. Nafsu ghadabiyah tadi ambisi itu. Kalau nafsu ghadabiyah dimanage, diatur oleh hati, sehingga didorong dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang mulia, maka namanya himmah. Rasulullah SAW orang yang punya himmah besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Gak mau kalah Rasulullah, gak mau kalah. Mentalnya kuat, gak pernah minder. Kalau cerita Rasulullah para mubalighun jangan hanya sholat tahajud, kakinya melepuh, lapar diganjel batu, itu ya. Tapi jangan berhenti di situ. Ceritakan juga Rasulullah punya sikap. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah.
Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, aku tidak berhenti sampai menang. Rasul punya kata, saya harus menang. Ya, adapun di Lampung kalah ya di anu lah. Dari awalnya saya harus menang. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Kalau dirinci sangat banyak sekali kalau dirinci. Banyak sekali. Akibat nafsu ghadabiyah ada takabur, ada ananiyah, ada hasud, ada hiqad, ada suudzon, ada adawah, ada baghdha, kebencian. Semua nafsu ghadabiyah. Maka kalau didorong oleh niat yang baik, yang niat itu adalah dari kolbu nanti, saya belum masuk kolbu ini, dari kolbu, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Tetap saja ada ananiyahnya. Saya harus jadi presiden. Ada ananiyahnya, kan egois tuh. Presiden cuma satu kok. Harus jadi presiden. Direktur, saya harus jadi direktur. Direktur cuma satu. Anaknya masih ada. Tapi anaknya yang baik. Karena didorong dengan niat yang baik. Saya harus jadi DPR. Harus jadi DPR, harus menang. Boleh itu. Datangan nafsu ghadabiyah didorong dengan niat solihah, niat yang baik kok dari kolbu niat datangnya, maka menjadi baik himmah, tapi tetap ada ananiyahnya. Gak bisa lepasan. Kalau nggak ananiyahnya nggak jalan. Nggak jalan. Saya harus kaya. Syahwatiyah. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Makarim, azaim, keberhasilan, prestasi, kemuliaan, diraih dengan azimah. Azimah itu apa? Azimah itu nafsu syahwatiyah tapi didorong oleh niat yang baik. Walaupun niatnya baik, tetap aja ada nafsunya. Saya harus kaya, ada saingan di situ. Saingan bisnis. Saya pernah tanya pada Cina. Kenapa orang Cina hebat-hebat, berhasil. Kaya-kaya kalau kita enggak. Dong sampean wong Islam kalau lagi ngitung duit, azan istirahat dulu, sholat. Lagi transaksi, lagi tawar menawar, lagi mateng-matengnya transaksi uang, azan asar, sholat istirahat dulu. Sholatnya 5 menit, tapi kan istirahatnya kan sampai setengah jam. Jadi putus. Cuma tahlilan dulu. Sayyidina Utsman kaya raya. Sahabat Abu Waqqas kaya raya. Abdul Qadir Jilani kaya. Abil Hasan Asyadili kaya. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kaya. Santrinya ditanggung. Semuanya ditanggung. Makan, minum, pakaian, obat-obatan. Pulang kasih tiket. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kaya. Ya Hasyim Asy'ari ya cukup kaya lah. Sawahnya luas sawahnya. Mandiri gitu, mandiri. Itu datangnya dari nafsu syahwatiyah didorong dengan niat yang solihah namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makari. Jadi kita ini yang paling hebat ini nyatanya itu al-quwwatul mutakhayyilah di dunia ini. Khayalan yang mendorong kita. Yang mendorong kita punya himmah, punya azimah. Saya jadi presiden, programnya ini. Semua dari nafsu syahwat, ghadabiyah, dari himmah itu. Kalau saya jadi orang kaya, akan saya buat ini. Semua datang dari azimah. Yang azimah itu adalah nafsu syahwatiyah. Ya. Al-Quran selalu membangkitkan kita agar menjadi orang kuat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan ya'afan khaufa alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Artinya apa? Artinya kita didorong oleh Al-Quran agar kuat azimahnya, kuat himmahnya.
Jadi kalau melarat dosa. Harus menang. Quran juga mendorong kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan minder. Ayo kamu harus menang, antumul a'laun, kamu harus unggul. Apabila benar-benar kamu orang itu adalah dorongan kepada nafsu ghadabiyah, tapi dengan niat yang baik. Jadi kalah itu dosa. Kita harus menang, kalau kalah dosa kita ini. Lampung dosa, aku dosa. Bodoh dosa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu faridah, pinter itu. Jadi kalau bodoh, dosa. Semua dorong dengan dua tadi. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Diniati dengan baik maka menjadi himmah dan azimah. Katakan Bung Karno lah contohnya. Dengan himmah yang sangat kuat. Sangat datang dari cita-cita yang luhur. Pantang mundur, gak pernah rasa minder. Padahal gak punya apa-apa beda. Itu ya. Tuh, jadi kita ini hidup ini yang paling menentukan di sini. Al-quwwatul mutakhayyilah. Kemauan kita, kemauan. Yang bagian paling pokok, paling penting adalah al-qalb. Qalb itulah yang namanya wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajid. Malaikat sampai diperintah sujud pada Adam karena Adam punya qalbu. Namanya gitulah. Kenapa malaikat disuruh sujud pada Adam? Karena Adam punya qalbu, malaikat enggak punya qalbu. Malah bukan hanya malaikat, semua yang di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wa huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Semua diciptakan untuk manusia. Ya. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, angin, panas, matahari, bulan, semuanya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat pun fi khidmatil insan. Melayani kita malaikat itu. Ngatur angin, ngatur hujan, ngatur El Nino ya. Nah, kenapa manusia mulia? Karena punya nafkah robbaniyah yang namanya qalbu. Nafsu menggebu-gebu. Diatur dengan hati yang baik. Dengan niat yang soleh. Ingin kaya? Bagus, boleh. Harus malah. Dengan nafsu yang baik. Ingin pinter? Ingin sukses, ingin lulus, masih kuliah lah. Ingin pintar, ingin menguasai ilmu, ya dari nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah itu. Jangan kalah dengan tetangga, jangan kalah dengan teman. Dia sudah lulus, saya belum. Itu kan dari nafsu. Tapi yang didorong dengan niat yang ada dalam qalbu masing-masing. Nah, qalbu ini terdiri dari apa? Pertama, basirah. The eye of heart yang membedakan mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa hadainahun najdain. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dari qalbu adanya. Tahu jujur itu baik, khiyak jelek. Itu bukan akal, bukan akal. Qalbu yang tahu. Pemaaf itu baik, pendendam itu jelek. Sabar itu baik, marah-marah itu jelek. Itu qalbu yang tahu itu. Makanya kalau kita punya hawa nafsu kita berlebihan, qalbu nasihatin. Jangan, sabar. Saya mau balas dia, saya tempelengin. Jangan. Itu qalbu itu suara hati itu. Suara korbaniyah. Nah, apa nafsu korbaniyah itu? Hakikatnya, ulir ruhu min amri rabbi. Rahasia Allah itu. Nabi pun nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Apa yang ditiupkan oleh Allah pada kalbu manusianya. Yang kedua, setelah basirah berfungsi, dalam Quran dikatakan, bal insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Yang kedua, setelah basirah tahu mana baik mana buruk, akan estafet pada yang kedua namanya domir, conscience, moral.
Domir ini ada 3 macam. Domir ijtima'i. Oh, di depan keluarganya, di depan anak buahnya, di depan santrinya, aku yo, Masya Allah. Ya kalau jauh dari santrinya, ya melakukan apa saja lah. Itu namanya domir ijtima'i. Masih punya domir. Daripada depan mertuanya kurang ajar. Namanya nggak punya domir itu. Nggak punya moral sama sekali. Yang kedua, domir qanuni, legal formal. Ada SK resmi, ada honor, ngajar. Nggak ada, nggak ngajar. Benar daripada gaji diterima tapi ngajar enggak. Ada amplop khutbah, nggak ada amplop nggak mau khutbah. Domir apa? Qanuni, moral legal formal. Yang ketiga yang paling mulia adalah domir dini, moral agama. Di mana saja, depan santrinya, depan muridnya atau jauh dari muridnya, ada SK nggak ada SK tetap kalau baik dia lakukan, kalau tidak baik dia tinggalkan. Maka domir itu kerjaannya mengeluarkan perintah atau larangan. If'al atau la taf'al. Tadi Basiro tahu, jujur itu baik. Maka domir mengatakan, jujurlah kamu. If'al. Do it. Bohong, nipu, malah. Bohong, nipu, khianat. Itu jelek. Itu Basiro yang tahu. Atau Basiro. Domir mengatakan, la taf'al. Don't do that. Kamu jangan bohong. Saya kalau akan melakukan sesuatu kan kadang ragu kan kalau melakukan sesuatu yang salah itu kan ragu-ragu. Istafti qalbak albirru matma'anna ila qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Tanya pada domirmu sendiri. Enggak usah tanya pada kiai. Tanya pada domirmu sendiri. Yang saya lakukan ini benar apa enggak? Baik apa jujur yang saya lakukan ini? Kalau kamu lakukan dengan tenang, mantap, percaya diri, masuk medsos senang, diberitakan medsos senang, berarti yang kamu lakukan benar. Tapi kalau kamu lakukan ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, jangan ada orang tahu, itu berarti wal itsmu ma haka fi nafsi. Itu dosa itu pasti. Gampang, ukurannya gampang. Kalau domirnya masih sehat. Nah, setelah domir, akan istafet pada yang ketiga dari kolbu namanya fuad. Fuad dengan deeper of heart, nurani. Yang akan mengeluarkan vonis kepada kita ini benar apa salah. Pasti ada suara dari fuad, kamu salah, atau kamu benar. Ketika fuad mengatakan kamu salah, seyogianya kita ikutin. Ya, jangan teruskan yang kita lakukan itu salah. Tapi yang menggoda tadi, apa namanya? Nafsu syahwatiyah atau nafsu ghadabiyah. Terus. Maka lama-lama suara fuadnya pelan-pelan. Apa lambat. Kamu salah. Ketika di sakaratul maut, baru fuad akan mengakui kebenaran. Apa yang saya salah. Jika sudah sakaratul maut, saya salah ya Allah. Tobat, saya menyesal. Di waktu jauh dari mati, masih sehat, kadang-kadang samar-samar suaranya. Lah fuad ini nggak pernah bohong. Maka zabal fuadu maro'a. Saya salah. Itu fuad yang ngomong. Kalau mulut, demi Allah. Saya nggak melakukan itu. Di sini, ya. Demi Allah saya nggak tahu menau. Tahu. Demi Allah sumpah saya ngambil sedikit. Banyak. Demi Allah bukan saya yang memulai aktor apa? Intelektualnya bukan saya diajak teman-teman. Saya yang mulai saya. Jadi yang namanya fuad tidak bisa bohong. Maka nanti di akhirat itu yang namanya apa? Mahkamahnya Allah lah. Bukan berarti satu persatu di dalam kan baik gitu ya, nanti di akhirat itu kan ada hisab. Orang diperiksa satu-satu. Allah malaikat dulu gitu. Ayo, jemput namanya. Aduh, masing-masing manusia udah tahu. Kita ini min ashabil haq min habid dolal. Kita termasuk yang kanan yang kiri. Tahu masing-masing. Gak usah di satu-satu malaikat mengadili gitu.
Ya, langsung kan dari mana? Dari fuadnya itu. Dari fuadnya itu. Setelah fuad berfungsi, maka akan lahir kekuatan namanya asror. The secret of power. Kekuatan asror, kekuatan yang misterius. Ya, maunya juga yang misteri, nggak mau yang nggak misteri. Kekuatan yang misteri apa? Maka maunya objeknya juga yang misterius. Yang goib-goib, nggak puas dengan yang lahir. Maunya di belakangnya itu ada apa? Mengapa ya presiden? Maaf jadi wakil presiden. Mana gitu maunya? Apa? Apa hikmahnya itu? Lalu yang dicari itu ya, apa hikmahnya? Dia mau jadi wakil presiden. Enggak nyangka-nyangka kan? Jadi yang dicari itu yang asror itu ya. Yang rahasia-rahasia. Enggak puas dengan yang kasat. Ya ada caranya bagaimana mengolah, mengasah asror ada sendiri. Ya, ada namanya Kitabul karangan Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Muhammad Al-Ghazali. Itu apa namanya? Al-Asror ya. Kitabul Asror ya. Maka di dalam hati itu ada namanya sir, kekuatan yang rahasia. Ada sir asror, sirnya sir. Kekuatan rahasia-rahasia lah. Intinya inti. Nah, kalau sudah sir berjalan aktif, akan timbul lahir dalam diri kita, kolbu kita, latifah. Software. Perangkat yang sangat lembut, yang bisa memahami segala sesuatu. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah mencapai latifah, gak banyak ngomong. Gak banyak ngomong. Kan sudah tahu hikmahnya Allah seperti apa. Ada anaknya nakal dibiarin, ada anaknya ini malas ya biarin. Kalau udah punya latifah itu, kita yang masih lahir ini yang anak maunya benar sekarang jadi anak yang benar. Kita punya anak nakal, maunya sekarang nggak nakal. Kan itu ya kalau kita yang masih berpegang dengan ilmu zahir. Kalau udah ilmu asror, ilmu lataif, anaknya nakal biar. Kelihatannya dibiarin kelihatannya. Ini punya anak ini malas ya biar. Allah yang ngatur semuanya. Ada contoh. Saya punya kakak sepupu namanya Kang Soleh. Bapaknya Ahmad Zaini menantunya Kang Jafar. Dia punya anak namanya Hasan. Lagi mondok pesantren dari Boyo. Disuruh pulang dinikahkan. Ibu saya marah-marah. Dan bibinya. Walaupun dia terkenal orang punya kelebihan. Tapi ibu kan bibi ya jadi berani lah. Kenapa Soleh? Bocah lagi mondok. Suruh pulang kawin. Gak jawab. Diam aja. Ternyata. Kurang dari sebulan beliau meninggal. Artinya dia meninggal ingin ada salah satu anaknya sudah nikah dulu. Makanya nanti ini kakak ini sudah menikah akan membantu kehidupan adik-adiknya. Banyak sekali kejadian ini banyak sekali. Ya Gus Dur lah paling banyak contoh Gus Dur. Itu juga banyak sekali keanehan dari beliau. Padahal kalau syariat kita lihat Gus Dur ya istiqomah lah kalau misalnya. Tapi yang heran memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang diakui oleh para kiai-kiai. Para kiai khos mengakui Gus Dur punya kelebihan. Itulah tasawuf secara ringkas. Kalau mau lebih tinggi lagi, lebih mau hakikat lagi. Kalau saya menggunakan kata-kata dulu, ini sebenarnya di sana nggak ada dulu, nggak ada zaman. Hanya saya menggunakan kata dulu. Cerita kok. Dulu Allah sendirian. Nah, ini dulunya nggak ada dulu. Bagi Allah nggak ada dulu. Ini saya ngomong. Dulu Allah adzatul mutlaqah al-mujarradah an nisbil idhafat. The absolute one existence without relation. Hadratul ahadiyah. Allah itu zat satu yang nggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Kalau ada hubungan nanti ada dua nanti. Sendiri betul, sendiri. Nah, kemudian, tapi nggak ada kemudian. Ini saya yang cerita kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jadi Allah kan sendirian. Aku sobat tidak. Ini siapa sebenarnya ya? Begitu ingin kenal dirinya, langsung ada dua. Ada yang kenal dan ada yang dikenal. Ada yang tahu dan ada yang diketahui. Langsung ada dua itu. Maka muncullah Asma'uhul Husna yang 99.
Ar-Rahim Malikul Quddus Salamun binul Muhaimin Al-Jabbar Takabbir Al-Khaliqul Barus Al-Ghafar Qahar Wahab Rizaqul Fatrah Alim Qabidul Basit dan seterusnya lah. Aku itu dah. Saya ini Rahman, Rahim, Khaliq, Alim, Qadir. Allah tahu bahwa dirinya itu adalah Rahman, Rahim. Ini cerita supaya menggampangkan, misalnya nggak seperti ini, supaya gampang. Nah, Asmaul Husna itu namanya Al-Hadratul Wahidiyah. Apa wahid? Kenapa wahid dan ahad? Kalau ahad, satu tenanan. Artinya nggak ada relasi, nggak ada hubungan siapa-siapa. Kalau wahid, satu tapi nisbian harus ada relasi. Contoh. Oh, aku itu banyak Khaliq. Oh, ternyata saya ini Khaliq. Begitu dia tahu bahwa dia Khaliq secara otomatis harus ada makhluk. Tidak sekali-kali namanya Khaliq kalau ada makhluk. Oh, saya ini alim dah. Ya harus ada objek yang diketahuinya itu maklum. Oh, saya ini rozik dah. Ya harus ada yang marzu. Maka relasi hubungan alam semesta ini dengan asmanya Allah. Dan kita berdoa dulu. Ya Ghani, ya Hamid, ya Muhammad, Aghna bihalik. Itu hubungannya dengan sifat, dengan asma, gak dengan zat, enggak. Zatnya Allah Zatnya Allah embuh. Gak tahu di mana, gak tahu. Yang relasi dengan kita ini adalah asmanya. Ini kaya, ini miskin, ini naik pangkat, ini turun, ini sakit, ini sehat. Adalah ini hidup, ini mati. Yang hubungan apa namanya? Al-Muhyil Mumit. Ini hidup, yang ini mati. Ini mulia, Mu'iz, ini yang don, Mudil. Ini kaya, Al-Ghani. Ini yang Qabid, pelarat, yang miskin. Semua hubungannya dengan asma'nya. Nah, jadi asma Allah itu relasi dari segala wujud ini. Kumpul jadi satu. Namanya al-a'yanus thabitah. Entitas laten. Kata mubalig, bahasa mubalig, alam roh, alam arwah. Alam arwah. Al-thabitah itu adalah makhluk yang sudah manifestasi dari asma Allah, tapi belum wujud, belum konkret. Dari A sampai Z, al-thabitah itu. Disitulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Yang jawab itu ayat tadi. Tapi hakikatnya ketika jawab qalu bala sudah ada belum al-thabitah ini? Belum. Jadi yang jawab itu Allah sendiri itu. Yang tanya Allah, alastu bi rabbikum. Yang jawab juga Allah sendiri, tapi mengatasnamakan makhluk. Makanya dalam kita ini ada unsur ilahiyah. Ya, jadi kita ini apa? Faid dari ruhillah. Yang rahasia Allah di situ rahasianya. Ketika ditanya al-subhanabikum qalu bala, yang jawab bala itu belum ada kok. Allah sendiri, hanya Allah mewakili atas nama kita. Yang dijawabkanlah atas nama kita. Dari situ terjadi tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi. Apa? Semua al-thabitah itu masuk dalam satu titik. Namanya Nur Muhammad. Apa Muhammad itu? Muhammad adalah al-haqqul makhluqu bih. Sesuatu namanya al-haq. Yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan hak itu. Laqad khalaqnas samawati wal ardi bil haq. Itu hak itu. Jadi hak itu Nur Muhammad. Kalau orang Kristen, the Logos. Orang Kristen. Kalau sesuatu dibikin dengan firman. Kalau kita dengan Nur Muhammad. Jadi Allah menciptakan langit bumi itu dengan al-haq. Tapi kalau ahli tafsir yang biasa, dengan benar gitu ya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Itu fasir biasa, jenengan fasir biasa lah. Tapi kalau sufi menafsirkannya, hak itu sesuatu yang Allah menciptakan alam ini dengan sesuatu tersebut. Maka Nur Muhammad itu makhluk ya bukan, khalik ya bukan. Nur Muhammad itu apa Muhammad Tuhan? Bukan.
Apa dia makhluk? Bukan. Antara itu. Antara makhluk dan makhluk. Namanya Nur Muhammad atau Haqiqah Muhammadiyah. Dari Nur Muhammad itulah ini namanya An-Nuqtatul Markaziyah. An-Nuqtatul Markaziyah. The central point. The point central. Dari Nur Muhammad itulah terjadi tajalliyat. Manifestasi. Ta'ayunat. Identifikasi. Tanazzulat. Dekadensi. Jadilah alam semesta ini. Jadi yang namanya alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi dari a'yanus tabitah. Tabitah manifestasi dari asma'ullah. Asma'ullah manifestasi dari dzatullah. Jadi yang namanya wujud, yang namanya ada itu satu. Yang namanya ada itu satu. Dari Allah sampai enggak sampai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Virus. Dari Allah sampai virus, yang namanya ada itu satu. Adapun yang banyak ini, yang diadakan. Yang ada satu. Yang diadakan banyak. Yang diadakan merupakan manifestasi dari manifestasi dari asma Allah. Asma manifestasi dari zatnya Allah. Jadi yang namanya ada, hanya satu yang ada ini. Dari Allah sampai virus. Adapun manifestasinya ya banyak, manifestasi dari yang ada yang satu. Sekarang masalah politik. Ringkas cerita lah. Tahun 61 Hijriah terjadi tragedi Karbala. Sayyidina Husain dengan keluarganya 84 dibunuh dengan cara keji atas perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah, perintah gubernur Irak Ziyad bin Abi. Ziyad perintah pada Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'd bin Abi Waqqas ini yang memimpin peleton. Peleton 400 orang berapa? Satu peleton. Seorang berapa? 400 pasukan dipimpin oleh Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas untuk membunuh, saya nggak berani mata malu, saya nggak berani, untuk membunuh Husain dan keluarganya. Sayyidina Husain bisa berangkat meninggalkan Madinah, Mekah menuju ke sana atas undangan dari orang-orang Kufah, orang Irak. Sini. Saya angkat kamu jadi khalifah. Lawan Yazid, lawan Damaskus. Dinasehatin oleh Farusdak. Jangan percaya sama orang Irak, pembohong. Di jalan ketemu orang Irak, Sayyidina Husain tetap berangkat. Banyak orang sehatin lah. Ini suratnya banyak kata Sayyidina Husain. Ini suratnya ratusan ribu nih. Puluhan ribu suratnya dari yang undang Husain datang ke Irak. Setelah dikepung, Sayyidina Husain kayak gini. Kirimkan saya ke perbatasan antara Islam dan Romawi. Saya akan menjadi tentara jaga perbatasan. Enggak. Sudah saya akan kembali lagi. Enggak. Walhasil berapa hari sih? 10 hari ya. 10 hari kepung, semuanya dibunuh kecuali yang tidak keluar dari kemah. Sayyidah Zainab dan Ali bin Abidin. Sampai bayi anak kecil yang digendong oleh Husain ketika keluar mau cari minum, itu mau dibunuh. Orang Irak tidak membantu. Nggak ada yang keluar membantu. Yang tadi manggil itu loh. Nggak bantu sama sekali. Setelah terjadi itu, orang Irak, orang Kufah, terutama orang Kufah, menyesal, nggak bantu katanya gitu. Ini kita ini dosa besar ini katanya. Kenapa ada cucu Rasul digitukan saya nggak bantu? Maka mereka rame-rame menangis. Tahuan maka. Bakain dulu, nangis, nangis masal. Kumpul orang nangis sambil kumpul dirinya sendiri. Gitu. Saya salah. Kenapa Husain lagi digitukan? Kita nggak bantu, saya salah. Acara sebulan Asyura itu sampai sekarang. Yang paling keterlaluan Ismailiyah yang di India, pakainya sampai pakai pisau, Pakistan. Kalau di Iran sendiri enggak. Dari Bakain lahir Tawabin, gerakan bertobat, gerakan banyak satu orang Tata Java, Junub, Al-Madojim, itu pribadi. Ini gerakan, ini bertobat bareng yuk, istighotah lah.
Tobat masal, yang dapat proposal juga sih. Yang gak ada proposal gak jalan. Nah, ini tobat masal, nangis masal, adalah gerakan apa? Ubad, nusak. Gak ngurusi politik, ibadah terus. Lama-lama lahir namanya Zuhad. Belum ada sufi, belum ada kata sufi belum. Abad pertama Hijriah. Pertama kali ada kata sufi, orang pertama kali berpredikat sufi adalah Jabir bin Hayyan al-Azdi. Tahun 161. Muridnya Imam Ja'far Shadiq. Dia ahli matematik yang menciptakan ilmu aljabar. Dialah yang pertama kali dijulukin, dipanggil sufi. Nomor 2 Abu Hashim al-Kufi, nomor 3 Abdul Karim Abdak yang pertama kali. Orang pertama kali mendefinisikan tasawuf Imam Ma'ruf al-Karhi tahun 200 Hijriah. Baru ada definisi. Tasawuf itu apa? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Menggapai kebenaran hakikat, berpaling dari kepalsuan. Nah, jadi asal mulanya lahirnya gerakan tadi, gerakan tasawuf lah kira-kira, memang dari dampak dari kezaliman. Sebagai aksi protes dengan kezalimannya Yazid bin Muawiyah. Atau dinasti Bani Umayyah lah. Terjadi gerakan-gerakan yang menunjukkan kita punya jalan benar, kita punya pilihan yang benar. Kamu ahlul dolal, kamu ahlul fasad, Anda ahli kerusakan, kehancuran. Kamilah ahlul haq. Hingga orang sufi kadang monopoli kebenaran. Saya paling benar. Kira-kira yang ngomong sih enggak. Merasa elit gitu, merasa elit. Tapi dalam sepanjang sejarah memang luar biasa. Tasawuf telah memberikan warna peradaban Islam. Sangat unggul, sangat cemerlang. Di mana tokoh-tokoh tasawuf, kalau kita lihat sejarah, orang luar biasa, orang hebat semuanya lah. Al-Junaid, Utsman Al-Makki, Husain An-Nuri. Terjadi ketegangan antara sufi dan fuqaha. Fuqaha mementingkan dohir, syariat, sufi mementingkan batin. Lahirlah seorang Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang mengharmoniskan antara syariat dan hakim. Dan tulisan kitab Ihya, bab pertamanya syariat dulu, bab air, bab ilmu, bab air, bab sholat, terus terakhirnya nanti rubu'ul munjiyat dan rubu'ul muhlika. Apa-apa yang menyelamatkan manusia dan apa-apa yang menjerumuskan manusia. Jadi syariat jangan ditinggal. Walhasil itulah sekelumit tentang tasawuf. Pada dasarnya kesimpulannya, tasawuf itu bisa dikatakan juga sikap politik. Politik yang apa tadi? Pembangkangan. Protes. Lawanan. Ambil jabatan, ambil sana ya, harta kamu ambil, dunia kamu ambil sana, kami akan mengambil rohani. Silakan Bani Umayyah, kamu mewah, kamu berkuasa, kamu ambil, kami akan menguasai rohani. Jelas sih, masih terasa sampai sekarang. Kalau kiai-kiai kan berarti kan penguasa rohani. Kalau lurah atau RT atau bupati kan penguasa lahir. Masyarakat sangat cinta pada kiai. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Taat. Berarti penguasa rohani. Tapi pada bupati, pura-pura cintanya itu, taatnya. Ya kan? Karena ada amplop. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran. Wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.